Jumpa lagi dalam pertemuan animasi BKSN yang keempat. Kalian sudah siap mengikuti kegiatan hari ini? Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama. Nanti akan dipimpin oleh Bu Novi. Oke, sekarang kalian siapkan hati, siap untuk berdoa. Mari kita awali kegiatan BKSN yang keempat dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bacaan diambil dari Injil Wahyu. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasehatkan engkau, supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya
dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, selamat pagi. Salam sehat. Setelah kalian mendengarkan bacaan hari ini, kita akan merenungkan sebentar, kita akan merenungkan sejenak bahwa bacaan tadi menceritakan di Laodikia para jemaatnya kurang bersemangat dalam mengikuti Yesus. Mereka suam-suam kuku, tidak dingin dan juga tidak panas. Maka yang terjadi adalah Tuhan Yesus menegur mereka supaya bertobat dan kembali bersemangat untuk hidup sebagai anggota gereja. Tuhan Yesus akan datang ke rumah mereka dan mengetuk pintu jika mereka mendengar suara Tuhan dan membuka pintu. Tuhan akan masuk ke rumah mereka dan makan bersama mereka. Ada yang terkasih, sudah beberapa waktu kita mengalami pandemi. Ya, pandemi ini sungguh-sungguh membuat kita juga menjadi malas untuk mengikuti Ekaristi. Karena apa? Ekaristi di gereja juga tidak bisa berlangsung secara luring. Akhirnya hanya secara daring. Ketika daring terjadi, maka adik-adik juga dimungkinkan ikut atau tidak. Mungkin ada yang ikut rajin ikut mengikuti Ekaristi, ada juga yang tidak. Nah, di situ kita menjadi semakin malas. Maka Tuhan Yesus menegur jemaat di Laodikia tadi, supaya mereka bertobat, supaya mereka tidak suam-suam kuku, supaya mereka juga tetap setia dan semangat untuk mengikuti Ekaristi. Nah, situasi pandemi memang membuat kita menjadi semakin malas untuk mengikuti Ekaristi. Tapi Yesus mengajak kita jangan malas. Kita harus tetap setia untuk mengikuti Ekaristi, walaupun diikuti dari rumah, ya, diikuti dari rumah dengan daring, ya, dengan virtual. Maka yang namanya setia mengikuti Yesus itu ada beberapa hal yang harus ditaati. Yang pertama, kalau kita setia kepada Tuhan Yesus, karena tadi ditegur, ya, umat di Laodikia tadi ditegur supaya bertobat, supaya setia, maka kita juga harus setia kepada Tuhan Yesus. Kita setia mengikuti Tuhan Yesus. Syaratnya apa? Yang pertama adalah ada prioritas. Disediakan waktu, ya, menyediakan waktu untuk Tuhan Yesus. Kalau hari Minggu pas misa, walaupun secara daring,
ya ikuti dengan sebaik-baiknya. Ya, sediakan waktu, misalnya jam 7, jam 8, ya. Itu harus siapkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, jangan kalian itu kalau mengikuti harus tetap fokus. Jangan disambi dengan apa? Bermain, ya. Kalau kadang bermain sambil mengerjakan sesuatu sambil bermain. Kalau misa tidak boleh. Ekaristi tidak bisa. Ya. Jadi ekaristi itu harus diikuti dengan sungguh-sungguh fokus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Kita harus bangun hubungan baik dengan Tuhan. Itu namanya setia. Ya. Kemudian fokus, kemudian nyata, ya, nyata. Tidak hanya pura-pura, kita harus nyata. Kita harus sungguh-sungguh berlaku bahwa kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Kita harus setia. Yesus menuntut pada bacaan hari ini, menuntut kita setia. Tidak suam-suam kuku, tidak pandang, tidak dingin, tapi sungguh-sungguh kita serius bahwa kita mengikuti Ekaristi dengan sebaik-baiknya. Bisa anak-anak? Nah, saya yakin kalian bisa, ya. Oleh karena itu mari anak-anak kita ikuti Bina Iman ini dengan baik dan semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Amin, anak-anak. Mari kita ikut Yesus. Mari kita mengikuti Yesus. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita baru saja mendengarkan Injil, mendengarkan renungan bersama Bu Novi dan Pak Wit. Sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas anak-anak. Apa ya tugasnya hari ini? Tugas kalian yaitu membuat doa permohonan mengenai pandemi yang ada di lingkungan kita atau di negara kita. Nah, kalian bisa menuliskan doa permohonan itu di selembar kertas HVS. Kemudian nanti bisa kalian hias sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Setelah selesai dihias, nanti saat pembelajaran tatap muka, tugas kalian dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Jangan lupa di masing-masing tugasnya diberi nama ya anak-anak, supaya nanti saat Bapak Ibu guru melihat hasil atau menilai tugas kalian tahu ini punya siapa. Oke, sekarang kita akan menutup kegiatan animasi BKSN pertemuan yang keempat ini dengan berdoa. Kita siapkan hati, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami, dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan kepada sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa kami, dan mengasihi sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kegiatan animasi BKSN pertemuan keempat sudah selesai. Sampai jumpa.